Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, tokoh masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, serta akan dimulainya pembangunan lahan parkir dan rest area Kerajaan Utara Kertonegoro Jengowoh Jember. Jenggawah Jember. Bapak Ibu warga masyarakat Jember rahimakumullah. Tuku lember bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hei orang Jember yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya meyakini semua orang yang hadir malam hari ini datang atas nama cinta. Dan ingat, orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Saya datang atas nama cinta. Panitia dan masyarakat menerima kehadiran saya atas nama cinta. Dan cinta itu harus menghadirkan rasa bahagia. Salah satu bentuk rasa cinta tentunya adalah dengan segera kopi dihadirkan di hadapan saya. Saya tidak meminta, hanya mengingatkan panitia. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kebenaran disampaikan, maka orang merespon kebenaran itu akan ada dua sikap seseorang ketika menerima kebenaran. Bagi orang yang bijak akan merenung, tapi bagi orang bodoh dia akan tersinggung. Saya ulangi, ketika kebenaran itu disampaikan, maka reaksinya akan ada dua. Bagi dia yang bijak akan merenung, bagi dia yang goblok, yang bodoh akan tersinggung. Contoh, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad pulang dari langit, keesokan harinya kemudian disampaikan kepada para sahabat. Bagi orang yang bijak seperti Abu Bakar, cukup merenung sebentar dan meyakini kebenaran Isra Mi'raj. Tapi bagi orang kafir, orang yang bodoh, dia akan tersinggung dengan mengatakan Nabi Muhammad adalah pembohong. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu pula kemudiannya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu ketika membuat perumpamaan seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Respon bagi orang beriman apa? Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dan adapun bagi orang-orang yang beriman, dia akan mengatakan ini adalah kebenaran dari Tuhannya. Tapi ingat bagi orang-orang kafir, wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Iki sak janjane karepe Gusti Allah niku napa? Nah, demikian juga ketika kita mendengar kebenaran, kita mau jadi yang mana? Apakah jadi orang yang pandai, yang bijak, atau orang yang bodoh? Mungkin bagi orang-orang yang bodoh, Gusti Allah kurang gawean, ngopo kok dadak gawe nyamuk. Tapi ternyata kalau kita lihat, nyamuk adalah merupakan rezeki bagi cicak. Itulah kenapa saya senang dengan lagunya anak-anak yang judulnya Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap.
Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Pertanyaan saya, kenapa cicak di dinding datangnya diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam menyakiti itu kamu. Ya, kamu siapa? Panitia, karena kopinya nggak ada. Begitu indahnya Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Semisal nyamuk. Ternyata hikmah dibaliknya luar biasa. Kita nggak usah ngomong. Dengan adanya nyamuk kemudian muncul pabrik obat nyamuk. Nggak usah. Cukup kita lihat dari kacamata cecak. Seharusnya, ini pelajaran bagi jomblo-jomblo. Cecak itu seharusnya marah sama Allah. Protes dengan keadilan Allah. Kenapa? Cecak nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Rezekinya nyamuk punya sayap, punya terbang, bisa terbang. Tapi mekanisme keadilan Allah berlaku. Pertanyaan saya, bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Ternyata nyamuk Sherlock kepada cecak. Buktinya apa? Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Artinya apa? Bentuk keadilan Allah. Cecak yang nggak bisa terbang, makanya nyamuk yang dekat kepada cecak. Begitu nyamuk datang, cecak menjulurkan lidahnya. Lup, lup, lup. Ngomong persis tak ajar. Mirip matamu, mirip. Yang mbak-mbaknya bilang mirip, pasti dia terpesona dengan lidahku. Kamu jangan menggoda aku. Godain aku dong. Katanya cangkemnya rondo. Demikian juga Bapak Ibu, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu berlangsung, kemudian cerita itu sampai kepada kita hari ini. Respon bagi kita orang beriman adalah kita merenung dan meyakini akan peristiwa itu. Sehingga kemudian apa? Keberadaan cerita Isra Mi'raj akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang beriman itu ciri-cirinya sebagaimana yang bisa kita baca dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu ciri-cirinya apa? Ini saya doakan, mudah-mudahan yang hadir semuanya dijaga imannya oleh Allah. Dan tidaklah kita semuanya mati kecuali dalam keadaan iman. Amin. Kalau saya lihat semua tampangnya pasti ini KTP-nya Islam. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Nah kalau orangnya nanti dulu. Ini yang pakai batik-batik ini siapa? Panitia? Hidup kalian seperti batik ya. Kebanyakan pola. Iki lucu temen nganggo blangkon ndase karo blangkone gede ndase kepriye. Ketua panitia. Arane Pak siapa ketua panitiane? Siapa? Fendi. Oh Fendi. Fendi. Ini apa? Oh pembawa kopi. Sing nggo kopi cawe wedok kuwi lemu temen ya. Cie, kamu gak berani naik kamu ya. Iya toki. Kok geding aku. Diluk meneh degane glundung langsung dibengoki to ganjel to.
Nggak ada lato-lato sekalian. Rong ewu matamu rong. Shallu ala Nabi Muhammad. Makasih ya. Namanya siapa? Anwar. Anwar. Anwar tuh artinya bersinar. Kok raimu peteng? Jenenge Anwar. Anwar tuh artinya kan bercahaya. Kenapa orangnya peteng? Wis wonge tuwi pis. Katanya manuke cilik. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu, ketika kita umat Islam mendengar peristiwa ini, tentunya ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang beriman itu yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Maka salah satu karakter seseorang itu dianggap beriman adalah ketika di dalam hatinya ada Allah. Itulah alasan kenapa ada hadis bunyinya qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Nah, Bapak Ibu, memahami peristiwa Isra Mi'raj itu tidak harus pakai akal, tapi harus pakai hati. Karena memahami ajaran agama, menurut Habib Lutfi, guru kita semuanya, beliau menyampaikan, belajar agama itu akal yang mengikuti hati atau hati yang mengikuti akal. Jawabannya adalah akal yang mengikuti hati. Makanya saya bilang sama cowok, kamu boleh goblok tapi jangan punya hati yang busuk. Rusaknya orang Indonesia, mohon maaf, rata-rata apa? Otaknya pintar dan hatinya busuk. Betul? Ibu, saya mau tanya, kalau Anda cari menantu, Anda pilih yang mana? Calon menantu yang pintar tapi hatinya bosok, atau menantu yang tidak terlalu pintar tapi hatinya bersih? Sing cilaka cah iki wis ora pinter tur atine bosok. Nah, sangel-angel itu. Makanya ingat, cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, jangan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Masuk? Masuk pada kira ini Anwar. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Makanya beberapa waktu yang lalu saya itu tersinggung. Gara-gara ada video viral di TikTok, di Instagram, di medsos, ada seorang qoriah perempuan sedang membaca Al-Quran, kemudian disawer dengan cara yang tidak sopan, dilempari uang, bahkan jilbabnya diseseli duit. Ini ngawur. Padahal apa perintah Allah dalam Al-Quran? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengarkan. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu, dengarkan. Wa ansitu, perhatikan. La'allakum turhamun, agar kamu dirahmati. Jadi kalau ada bacaan Quran, kita diem, malah datang ke panggung nyawer. Saya bilang, uang itu penting, tapi jangan sampai kita dihinakan gara-gara uang, betul? Memberi pun pakai cara, pakai adab. Bukankah kita diingatkan, kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Manusia semakin banyak dan tinggi adabnya semakin mahal. Makanya kalau kamu tidak punya adab, kamu murah. Samanya barang itu kalau sedikit
mahal. Kalau banyak, murah. Saya bilang, barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok. Kok malah kiai lonte gitu. Piye toki? Kiai larang. Kok kiai lonte? Enggak jelas saiki. Buka didik. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan ngawur. Orang yang sedang membaca Quran itu berarti dia sedang bercakap-cakap dengan Allah. Sehingga ketika Imam Ahmad bin Hambal mimpi ketemu dengan Allah ke-100 kalinya, beliau bertanya, "Ya Rob, bagaimana cara seorang hamba mendekatkan diri kepada Engkau?" Allah menjawab, "Biqiraatil Quran." Dengan cara membaca Al-Quran. Artinya apa? Orang yang membaca Al-Quran itu sedang takallum, sedang bercakap-cakap dengan Allah. Kok malah dihinakan? Kalau toh mau memberi dengan cara yang baik, makanya panitia ingat, kalau ada kiai datang, kamu mau tabarukan dengan cara yang baik. Kalau Gus Miftah nggak usah kamu amplopi, cukup ditransfer saja. Sorry ya Mas Anwar ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda ya. Maka apa? Wajilat qulubuhum. Kemudian yang selanjutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika ditunjukkan tanda-tanda kebesarannya, maka bertambahlah imannya. Apalagi tanda kebesaran Allah sekelas Isra wal Mi'raj. Ini kita nggak perlu ragu, nggak perlu sanksi bahwa peristiwa ini pasti benar. Maka ketika Abu Bakar ditanya, "Abu Bakar, percayakah engkau dengan peristiwa ini?" Apa jawaban Abu Bakar? "Bahkan yang lebih dahsyat daripada ini, selama itu yang melakukan Kanjeng Nabi, saya percaya, saya yakin." Kenapa? Karena nggak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Abu Bakar tahu perjalanan Isra Mi'raj itu bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Kalau Allah yang berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Yang menjawab kun fayakun, insya Allah malam hari ini mendapatkan kun fayakunnya Allah. Semoga malam hari ini yang hadir, yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sempit dilapangkan, yang sedih dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan, yang jomblo segera dikawinkan. Kok sing keri banter ya? Sing sampun akan double. Sorry, kalau saya nggak mungkin double, karena saya tipe suami setia. Tolong jangan goda saya. Saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Saya harus ngomong seperti itu, kenapa? Karena direkam banyak kamera. Konangan bojoku mudar aku. Enggak Pak, kan saya sering dimintain tolong untuk memberikan nasihat pernikahan. Makanya coba kalau Anda lihat artis-artis itu kalau menikah, trennya nasihat pernikahannya pasti Gus Miftah. Sejak zaman dulu artis Jember, Mas Anang nikah dengan Asanti, siapa yang memberikan nasihat pernikahan? Gus Miftah. Atta Aurel, Gus Miftah. Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah. Via Valen, Gus Miftah. Yeni Inka, Gus Miftah. Resti Bilar, Lesti Kejora, bukan Gus Miftah. Bahwa mereka berdua jamaah saya, iya. Tapi pas nikah yang nasihati bukan saya. Tapi mohon maaf,
kenapa yang berkasus Rizky Bilar, Lesti Kejora di Jakarta, yang cerewet orang Jember. Begitu laporannya ditarik, ibu-ibu, oh kok ditarik? Salahnya apa? Itulah kenapa saya sering bilang, sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabe pink. Kayak yang tengah wis lemu jilbabe pink. Aku curiga Gus, jangan-jangan sing pakai ya pink. Jilbabnya pink. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Jadi saya itu kan spesialis nasihat pernikahan. Makanya kalau ada artis pengen menikah yang nasihati saya, pengen masuk Islam yang nasihati saya. Tapi celakanya ada Ustadz Jember yang mengatakan Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Yang ngomong Ustadz Jember, ya. Tapi akhirnya malah kena kasus asusila. Maka saya bilang, Ustadz mungkin benar Deddy Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, tapi bukan lubang yang salah. Tonggomu. Katanya tonggo kiai ini Anwar kita Saya nggak mau kasus-kasus seperti itu menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pesantren. Hari ini gara-gara perilaku oknum-oknum seperti itu menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pesantren. Saya kemarin ditanya sama wartawan, Gus kenapa terjadi tindak seperti itu di pesantren? Saya jawab kemungkinannya dua. Satu, nakalnya telat, atau yang kedua nggak punya dana kenakalan. Lah itu loh persoalan. Kalau emang nggak punya dana kenalan bilang sama saya, tak kirimi purel. Kan aku kiai ini purel. Tadi di Semeru saya cerita, ada mbak-mbak dari Kalimantan Selatan ngefan banget sama saya, saking ngefannya di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Wow. Saya nggak percaya, di foto dikirimkan saya. Akhirnya video call ke saya, Gus tolong diangkat sebentar, ini mbak-mbaknya mau ngomong. Video call, ternyata benar di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Mbaknya saya tanya, Dok kenapa kamu tato Gus Miftah di atas payudaramu? Dia jawab, karena saya ngefans sama Gus Miftah. Tapi kan tidak harus seperti itu. Dia bilang, kan dulu Gus Miftah pernah ceramah, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya, saya mencintai Gus Miftah. Kalau kita tidak bisa bersama di dunia, mungkin di akhirat kita bersama Gus. Ya Allah, saya langsung ngelus dadanya istri saya. Ya Allah. Akhirnya saya bilang sama mbaknya, Mbak, tato kamu itu bagus, tapi salahnya satu. Apa kiai salahnya? Kurang turun sedikit. Untung pas video call saya pakai kacamata hitam, sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Ngono carane bro. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi kan wa idzatul yas alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kalau ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, bertambahlah imannya. Termasuk ada mbak-mbak ditato dadanya, itu menambah keimanan saya. Iman saya kuat, tapi imron saya bergejolak. Anwar asang guyu, manuke cilik yang guyu. Saya mau minum kopinya Anwar dulu mumpung masih panas. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Dan mbak-mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Iya. Tapi bohong. Kalau yang di sini beda. Secangkir wedang kopi. Wes kebacut dipikir rasida dirabi. Loro hatiku. Shallu ala Nabi Muhammad. Mbak-mbak tolong belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Nah, ora kaya raimu. Aku batinku jane rayo apa papan karambol. Kebak wedak soal itu sih. Tapi karena bagaimanapun bagi perempuan wajah glowing itu penting. Makanya mereka punya prinsip, di balik wajah istri yang glowing
ada suami yang golong koming. Cuman saya pesan sama ibu-ibu Jenggawah, please rawatlah wajahmu, jangan lupakan tungkakmu. Raine wow, tungkae weh meletek menjijikkan. Nah, maka ketika kita berbicara tanda-tanda kebesaran Allah, tentunya Isra Mi'raj ini kita maknai sebagai salah satu tanda kebesaran Allah yang ditujukan kepada kita umatnya Rasulullah. Maka la syakka fih, kita tidak boleh ragu karenanya. La raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun atas peristiwa itu. Jangan sampai kita umatnya Nabi, mosok sih gitu. Makanya kenapa sih dalam Al-Quran tuh banyak ayat yang nyinggung kita. Afala takilun, jane utakmu ki iso mikir apa ora? Afala tatafakkarun, afala tubsirun. Itu semuanya sindiran supaya kita mau mikir. Kowe iki sak janjane duwe akal apa ora? Kowe iki sak janjane ngrungokke apa ora? Kowe iki sak janjane ndelok apa ora, kata Al-Quran. Supaya apa? Kita lebih bijak. Maka saya mencoba memahami kenapa sampai peristiwa ini harus diambil oleh Allah, diberitakan kepada kita semuanya. Yang pertama, Isra Mi'raj dilaksanakan, terjadi karena beberapa alasan. Makanya dulu kalau saya puji-pujian di Langgar, Gus, itu puji-pujian saya begini tentang Isra Mi'raj. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. Wulan Rajab ojo lali, tanggal 17 bengi. 11 tahune Nabi, let setahun hijrah Nabi. 11 tahune Nabi, let setahun hijrah Nabi. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Cang, kamu meneng wae rasa melu-melu elek. Kamu gak usah terlalu bersemangat, amplopmu gak jelas. Nanti kalau saya komando baru bengok. Ngono cok. Iya. Malu. Salatullah ala toha lillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala yasin habibillah. Jibril diutus Gusti, kinan nimbali jeng Nabi. Jibril diutus Gusti, kinan nimbali jeng Nabi. Tindak Isra iku bengi, ngestokake dawuh Gusti. Tindak Isra iku bengi, ngestokake dawuh Gusti. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salam
Salatullah ala Taha, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah ala Yasin Habibillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Najal masjid ki lak gawe pujian yo ngono kuwi takmir al mujahidin. Puji-pujian ora moto. Subuh-subuh adem-adem sing pujian ra tenanan. Astagfirullahal ngadim. Kabirallah al-ngatim, innallaha ghafurur rahim. Sapa kae cangkeme Anwar. Ora menarik war. Yo Anwar tak kayak wedang yo, takap war. Nangkape pinter, mantan copet ya. Sing satset masih. Langsung mulai pengajian Anwar kalingan aku karo nyanyi. Begitu sulit, lupakan silit. War. Lah bang aku mau munggah panggung gini Anwar takon, kopi ini manis napa pahit Gus? Langsung tak jawab, kamu nanya. Apa ya? Serencana aku yang ngono Gus. Ning alam kubur aku diparani karo malaikat munkar nakir. Miftah, man rabbuka? Langsung tak jawab, kamu nanya. Lah wong bendino ngajuk dadak ditakoni siapa Tuhanmu, lah ya aneh lho. Lah ya mesti wis hafal to. Lah iya to Kak. Wong bendino ngaji, aku bendino sedekah, bendino ngopeni santri, bendino ketemu jamaah dadak takoni, Gusti Allahmu sapa? Lah ya ngenyek aku to. Tak jawab kamu nanya. Malaikat ra trimo digiyebuk aku. Ndelok bantale goleng, langsung aku bengok, "Toh, ganjel toh." Begitu digubuk luput, malaikatnya bengok, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini malaikat apa Bunda Korla? Akhirnya malaikatnya kagol mergo ning ngarep dhuwur kuburan ana sing ngonekke lato-lato. Etek. Komplit pokoknya Indonesia nih. Gus Hamid pirsa mboten, kenapa Allah sengaja menciptakan lato-lato? Untuk menjadi saingan mulutnya para istri. Ya, jadi saya sarankan para suami koleksi lato-lato di rumah. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Jadi kalau istrimu mulai cerewet, kamu siap-siap bunyikan lato-latomu. Ewek. Langsung etek. Kok lato-lato sudah dibunyikan istrimu tetap cerewet, gampang tatap ke cangkem. Etek. Loh, ngeyel lagi lo, etek lo. Kayak mesti anak buah Samsudin. Oh, tenan. Kowe suwe-suwe tak wacake mantra lho kok. Wesi. Indonesia apa viral. Jangan. Saiki sing viral apa, Gus? Fajar Sad Boy. Fajar berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Sumpah mumet dasmu. Kok ya iso ngono lho. Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Menengah. Anake sapa to? Kowe iki nggih nyanyi cangkeme mbokmu, ora nggih nyanyi cangkeme kiai. Oh, anake Anwar malah nyedak.
Kita ya nak boy Ustadz Fahim Mawardi. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, bulan Rejab ojo lali, bulan Rejab jangan lupa, tanggal 17 bengi. Kejadian Isra Mi'raj itu terjadinya peristiwanya di tanggal 27 di malam hari, karena perjalanannya adalah ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil dari waktu malam, maka dipastikan pasti malam. Bulan Rejab di tahun ke-11 kenabian. Berarti apa? Nabi Muhammad itu peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah 11 tahun menjadi nabi. Let setahun hijrah Nabi, setahun kemudian Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang mau saya ceritakan bukan itu Bapak Ibu. Ternyata konsep Allah itu keren ya. Coba, ini pelajaran bagi kayak saya, orang yang dianggap kiai. Nabi Muhammad itu menjadi nabi hanya 23 tahun. Dari usia 40 sampai 63. Kenapa usianya Nabi hanya 63? Karena Nabi Muhammad pernah dawuh, akmaru ummati ma baina sitin was sab'in. Umure umatku niku namung hanya antara 60 dan 70. Jarang yang lebih dari itu. Pak Anwar umurnya berapa Pak Anwar? 48. Kok raimu tua banget toh? Tak pikir swida war war. Nah, bandingkan dengan umurnya Nabi Adam umpamanya le. Nabi Adam itu pisah dengan Siti Hawa ketika berpisah dari surga, itu berpisahnya selama 300 tahun. Begitu dikeluarkan dari surga fa'azallahu masyaitan, Nabi Adam keluar dari surga itu dalam keadaan telanjang. Pisah dengan istrinya 300 tahun. Padahal Nabi Adam itu dhuwure pinten Gus? Sab'ina dhira'an, 35 meter. Bayangke, metu saka surga udah dhuwure 35 meter. Pertanyaanku, sarunge sepiro? Lho malah Anwar takon isine barang to war. Sarunge dhisik war gitu. Kok malah isine sepiro Gus? Lah namu cetha cilik. Paling Anwar mau kaya pentil. Ngono ku yang jawab, iya Gus kaya pentil tapi pentil tronton. Ibu-ibu nggak percaya, mbok disepil Gus. Rene sepil. Nah Bapak Ibu, yang pengen saya sampaikan apa? Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul hanya 23 tahun. Menjadi pedagang 25 tahun. Usia 15 sampai 40 tahun. Berarti kesimpulan saya apa? Nabi Muhammad lebih lama menjadi pedagang dibandingkan menjadi nabi. Tapi hebatnya apa? Jadi pedagang, beliau pedagang yang sukses. Dari nabi jadi nabi, juga nabi yang paling sukses. Pelajarannya apa le? Cah nom-nom iki. Pelajaran dari kisahnya Nabi adalah ternyata jadi kiai itu jauh lebih terhormat kalau kamu jadi orang kaya dulu baru jadi kiai. Tapi kalau jadi kiai baru kaya akan timbul fitnah. Makanya Mbah Maksum Lasem niku nyuwun sewu. Sugih didik dadi saudagar baru mimpi kon gawe pondok pesantren didhawuhi karo gurune. Jadi kaya dulu baru jadi kiai. Milaku mbiyen le, ketika saya mau bangun masjid di pondok sama bangun rumah, saya ditanya sama istri saya, "Beb." Saya jawab, "Iya, say." Yeah. Syaitanir rajim. Wow, kalau saya sama istri saya sayang kok. Sayang loh Bun, sumpah. Kemarin Bunda mau berangkat ke mall. Bah, saya mau ke mall. Oke, sana berangkat. Minta uang saku, tak kasih ATM. Tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Coba, waktu itu dia bertanya begini sama saya. Besok mau bangun masjid dulu apa rumah dulu? Kalau saran Bunda bagaimana? Bangun masjid dulu. Saya bilang, enggak. Loh, kok enggak, Bah? Terus mau bangun apa dulu? Rumah. Kenapa rumah? Saya bilang, kalau kita bangun masjid dulu baru bangun rumah,
akan terjadi fitnah. Kae Miftah oleh turan semen masjid iso gawe omah. Aku apal cangkeme wong jenggawah ki, aku apal aku. Apa mana jilbabe pink, wah ketok banget nih. Yakin wong kene iki cen aneh kok. Wong ana kipas angin malah ngipasi Anwar, nang ngipasi aku ki yo ono. Kowe ngopo to War? War mbok rada rene. Malah ngipasi raimu War. Kan aku sumuk. Kita doakan mudah-mudahan Anwar masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Oh, ragil Anwar. Oh, nggak mau didoakan masuk surga pertama kali, kamu nggak mau? Ya sudah, saya ganti doanya. Mudah-mudahan Anwar panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati, Anwar urip dhewe. Urip dhewean. Kok gue seneng banget kowe musuh Anwar kata iki. Yes. Nah, tapi kalau saya bangun rumah baru bangun masjid, Pak, nggak akan terjadi fitnah. Saya itu orang yang paling menghindari fitnahnya zaman. Contoh, Gus Hamid ini tahu, jadi saksi. Bapak Ibu, saya punya pengajian di pondok. Itu meneruskan dawuhnya Gus Sabut sama Gus Robert, putranya Gusmi. Saya nguri-nguri Dzikrul Ghafilin setiap malam Ahad Pahing. Jamaah saya sekali datang minimal 5.000 sampai 10.000 orang. Semuanya saya kasih makan. Kadang-kadang saya umrohkan, saya undi. Saya sampai hari ini nggak berani nerima infak dari jamaah. Karena saya khawatir kena fitnah terhadap persoalan uang. Saya paling nggak mau berurusan dengan infaknya jamaah. Saya bilang sama istri saya, kalau kita mau bikin pengajian, tolong jangan libatkan keuangan jamaah. Duwite ra sepiro, tapi bakal dadi cangkem sak nggon-nggon. Malah saya nggak berani, Pak. Halah, saya ingin ini, Pak. Duitnya sepiro sih? Saya mau tanya sama Anda. Kalau ini pengajian seumpamanya ada kotak infak, kamu di dompetnya ada 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang dimasukkan kotak infak 100.000 apa 1.000? 1.000. Delok munyuk kebon binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Dadi iki ngene nyuk tak kandhani. Ngene war kok nyuk iki lho. Pokoknya malam hari ini Anwar kita viralkan supaya tercemar. Saya nggak berani, Pak. Soalnya nyuwun sewu nggih. Fasadul bilad bi fasadil umaro. Iki ngopo to war? Bila kakan pola tak kekrek lho kowe war. Bocah kakan pola iki lho. Semoga-moga Anwar mulai bojone meteng. Amin. Kembar 15. Amin.